Hari ini udah nonton Dia Tolo Channel belum? Nonton dong! Terima kasih! Salam lestari. Halo lor, kembali lagi di Dia Tolo Channel. Masih bersama saya Dia, Mas Bojo, Mas Alex Pujiwinarto. Dan di sebelah kanan saya ini Pak Demol. Nah, Pak Demol ini temen Mas Alex dari mahasiswa dan tinggal di sekitar Kaligarang ya, Pak De. Kelut Sampangan. Nah, Pak De, aku mau nanya, kok bisa disebut Kaligarang itu sejarahnya pripun? Kaligarang itu adalah sungai yang terletak di tengah kota. Dia sumbernya dari Ungaran, hulunya ketemunya di Tanjung Mas, Banjir Kanal Barat. Dikatakan Sungai Kaligarang setelah saya lahir sampai sekarang sebesar ini, memang dikatakan garang itu artinya tuh ganas, karena sering menelan korban jiwa apabila orang yang sering main di situ bukan orang asli, maka di situ akan sering terjadinya orang kalap atau tenggelam. Dan kebanyakan kalau jenazahnya yang diambil sama leluhur atau danyayas itu tidak ditemukan. Itu mitos sampai sekarang tuh masih kuat sekali. Makanya kejadian-kejadian di Sungai Kaligarang itu sangat istilahnya sangat mitos sekali. Jadi orang sampai sekarang masih mempercayai bahwa Kaligarang adalah merupakan sungai yang tidak sembarangan untuk orang bermain atau memancing atau mengambil ikan di situ apabila tidak orang situ asli. Makanya jangan meremehkan keganasan Sungai Kaligarang. Harus maaf iklan Pak De ya. Berarti kalau asli situ, daerah situ itu berarti jarang ini ya, jarang ada yang dimakan korban tenggelam atau musibah atau diambil sama danyas itu. Karena apa? Dulu leluhur-leluhur yang orang asli Karangkumpul namanya, sekarang jadi Kelurahan Petompon itu, dulu kalau setahun sekali itu banyak mengadakan ritual atau mengadakan keselamatan baik di makam maupun di rumah-rumah. Dalam arti pasti menyebut danyang di situ, sehingga orang yang lahir asli di Sampangan itu, di Karangkumpul itu jarang diambil sama danyang itu. Mas, jenengan ya tahu kalau Kaligarang itu memang horor gitu, Mas? Loh, aku itu dulu terutama setelah dari Gunung Slamet itu, Kaligarang itu menjadi salah satu tempat meditasi saya. Dan memang angker. Oh iya. Kayaknya aku pernah cerita toh di tengah sungai. Jadi PDAM itu di depannya dulu itu kan ada cemara-cemara, kemudian ada tanaman-tanaman itu toh gelagah itu. Nah, di situ itu aku pernah dipanggil sama perempuan dari tengah sungai. Oh iya. Nah, ketika dia manggil itu sungai ini kayak bukan sungai gitu loh. Kayak jalan gitu. Kayak jalan biasa. Diawe-awe dipanggil sini, enggak apa-apa gitu. Tapi ya pikiranku masih jalan. Itu tengah sungai, mati aku. Apalagi aku kan orang kos-kosan kan, pendatang kan di situ. Itu yang paling seru lah, paling ekstrim. Kalau cuma sekedar lihat kalapnya, itu setiap sore. Jadi bentuknya kayak kepala dia. Kayaknya perempuan sih, kayaknya loh ya. Karena apa? Rambutnya panjang. Nah, rambutnya ini kemana-mana kayak akar. Itu setiap kali ya. Itu yang narik gitu ya. Mungkin begitu karena aku belum pernah kena kalap. Ya ciri-cirinya gini, kalau
airnya pas jernih. Nah itu kadang-kadang muncul. Jadi kayak hitam-hitam gitu dari bawah shoot gitu terus ini apa rambutnya riap-riap itu kemana-mana gitu. Gitu. Kalau mancing juga kadang ketemu itu. Nah kalau ketemu aku pergi juga. Nggak usah dapat ikan nggak apa-apa lah. Daripada kena itu kan masalah nanti. Lor ini maaf ya. Ada anak-anak, ada Akio, ada Aiko, karena ini sambil menunggu break, ini lagi break syuting ya, buat anak Indonesia si Akio, jadinya bercerita dulu mumpung Pak Demul ini banyak sekali cerita. Nah Pak De cerita lagi ini apa kasus-kasus yang hubungannya sama mancing Mas Bol. Hubungannya sama mancing. Jenengan kan tukang mancing toh? Ya memang mancing kan merupakan salah satu hobi seseorang. Kalau sudah gila mancing, pancing mania itu biasanya sudah tidak lagi menghiraukan lokasi atau tempat yang menjadi penyalur dia. Makanya saya menghimbau kepada teman-teman mancing mania, waspadalah kalau mau mancing itu kita harus mengingat situasi dan kondisi dulu, jangan asal sembarangan. Biasanya ya kita tuh percaya namanya dunia ini kan banyak hal-hal yang keajaiban yang tidak bisa dilihat dari panca indera kita, kecuali orang yang punya kelebihan. Salah satunya Sungai Kaligarang, walaupun sungainya di tengah kota, kalau malam terang banyak lampu pinggir, tapi sampai detik ini, sampai saat ini banyak nongol itu barang-barang makhluk halus, terus kejadian makan korban jiwa yang orang tenggelam itu. Sampai dikatakan Kaligarang itu memang sungainya itu ya, padahal kalau dilihat dari kapasitas airnya itu enggak segitu berapa, hanya sekitar ya 1 meter lah, 1 meter setengah. Tapi enggak dalam gitu ya Pak De ya? Enggak, cuma situ kadang-kadang muncul suatu makhluk di dalam air, tiba-tiba tuh seperti ada rambut. Itu kalau orang itu nyaring atau dia itu mencari ikan jolo, istilahnya orang Jawa itu dia gubetnya kaki, gubet di kaki terus disweret. Ya, walaupun orang itu pandai renang apapun, kalau sudah kena itu pasti kena. Terus diseret, dimasukkan ke itu namanya ada gua itu persis di belakang kantor PDAM yang untuk menyedot air pipa yang ke dalam di kali sungai itu langsung dibawa ke atas, itu dimasukkan ke situ biasanya. Maka berarti kalau ada yang kena kalap gitu nyarinya di situ. Iya, kebanyakan di situ. Kadang-kadang nanti kita koordinasi sama PDAM, jangan nyedot dulu, biasanya dibawa ke dalam pipa situ. Kadang-kadang kalau sampai 1 hari 2 hari nggak tenggelam tuh, kalau memang diminta sama di situ, itu jenazahnya nggak ketemu. Itu ada berapa kali? Ada 2 kali 3 kali tuh. Itu namanya yang kalap anaknya mantan Sabandar Pak Irawan, juga sampai sekarang nggak ketemu. Biasanya kalau yang nggak ketemu itu orangnya jejaka, belum menikah, terus masih muda, maksudnya masih yang misalnya kan Danyang itu perempuan. Bener berarti perempuan. Berarti yang manggil-manggil jenengan ini ya Mas. Kalau kadang-kadang pernah itu kejadian waktu SMP, itu orang tetangga saya, dia kan punya lembun, cari rumput, nyabrang di belakang pabrik Pumira, dia tenggelam, tapi dia kan udah tua, nggak terpakai. Padahal kalau dipikir secara logika harus meninggal, karena apa, sudah 2 jam di dalam air kok nggak mati, nongol dia hidup. Dibalikin ya, dulu namanya Pak Sudirman, Pak Dirman, terus begitu dia tenggelam, terus dia hidup, namanya dirubah jadi Pak Bejo. Terus dia ini pengalaman masa lalu, dia bercerita bahwa di dalam air ini ternyata di situ ada istana gedung, ada seperti istana lah. Itu dari beberapa orang tuh di situ ada yang baru perbaiki crossing, pokoknya seperti dunia alam gini. Makanya dia bilang bahwa orang sekarang mungkin nggak percaya kalau Sungai Kaligarang seperti itu kok. Garang, silakan kalau ingin mencoba tanyakan orang-orang yang masih hidup sekarang tuh dicoba bisa. Kalau malam hari mungkin bisa, kalau orang mau mencoba situ bisa, karena apa, saya sendiri saranku jangan. Saya sendiri yang asli orang penduduk situ aja masih mempercayai
Karena apa, saya sendiri membuktikan, saya kan penggemar mancing juga, Pak. Sehingga waktu saya mancing itu pernah ada, tahu-tahu depan saya itu ada orang amit-amit itu wajahnya broncal gitu, seperti istilahnya kayak luka-luka gitu, tapi boyok gitu, motornya melulu gitu ya. Saya pernah, tapi saya nggak takut, dan saya sudah istilahnya sudah bawa rekor di situ, saya sudah menyatu sama dia, jadi nggak takut. Asalkan kita nggak ngelawan ya, dia nggak ganggu lah. Pak De, kalau mancing gitu itu selalu dapat ikan atau ada bacaan-bacaan biar dapat ikan gitu? Ya, biasanya kalau orang Jawa istilahnya kan kita masuk ke dunia orang lain, ini biasanya assalamualaikum atau kula nuwun atau mbah atau yang bawa rekso di sini, saya mau minta ikan, saya jangan ganggu, aja nggak apa-apa. Di situ memang sampai sekarang itu ada namanya bulus, nggak bakal habis tuh bulus. Jarang sungai ada bulusnya, cuma sungai Kaligarang. Kemarin aja saya mancing punya teman saya dapat 3. Masih sekarang bulusnya masih di rumah temen. Bulusnya hitam masih ada bulus. Jadi di Kaligarang tuh di situ macam-macam ikan tuh, ada ikan bulus, beder istilahnya, itu ikan mas tapi yang putih yang ekornya merah, ada lele, ada kutuk, ada namanya ikan pelung, ada namanya ikan mas. Tapi jangan sekali-sekali, ini pesan kepada para mancing mania yang ada di Semarang, kalau Anda menemukan lele putih, jangan sekali-sekali dibawa pulang, lepas saja. Tuh, Lur, kalau mancing di Kaligarang dapatnya lele putih dilepasin lagi, jangan dibawa pulang, takutnya nanti kalau ada apa-apa gitu ya, Pak. Ya, contohnya ponakan saya dapat lele putih dibawa pulang, untung belum disembelih atau belum digoreng, itu baru dimasukkan ember, ditinggal mandi ke kamar mandi, dia ganti baju, ada bisikan, kalau aku nggak kembalikan ke alamku, akan kuhabisi keluargamu. Lele putih, ekornya hitam, badannya putih, belang-belang gitu. Itu katanya ya apa ya, itu anaknya istilahnya yang boros itu lah. Mas jenengan ini nggak pernah mancing ke situ? Aku naik mancing menghindari situ memang. Jadi kalau aku mancing di Kaligarang, saya lebih suka ke arah dekat Muara malah. Gitu. Ya karena itu sering lihat rambut itu, terus pernah dipanggil-panggil, males lah mancing di situ, cari perkara tuh. Gitu. Terus itu kan berarti aura mistisnya gitu, itu sering dipakai buat ini nggak? Apa kayak meditasi? Lah aku kan bilang itu salah satu tempat meditasi terdekat dari kos-kosanku. Karena dulu kan kos-kosanku di sekitar itu, aku makannya di warungnya Mas Mul ini, gitu. Nah itu tinggal jalan kaki berapa meter ya Mas ya, enggak banget. Enggak, sekarang masih ada orang nepi-nepi di situ, Pak De? Itu biasanya yang aliran kejawen yang masih mengikuti aliran itu istilahnya pitung jamban. Pitung jamban kan pitulungan. Jadi orang Jawa yang masih menganut ajaran kejawen dulu sebagian masih ada. Di situ itu biasanya malam suro dia pitung jamban. Yang terakhir Teguh Soeharto biasanya. Nah gitu. Karena apa ya, itu kan aliran orang Jawa itu kan nggak masuk dalam arti kepercayaan sekarang. Maksudnya aliran Jawa dulu memang ada dia. Jadi pitung jamban tuh artinya kan itu kan pitulungan. Ya pitung jamban supaya dia tuh kalau mencari ikan atau istilahnya kan kebanyakan orang dulu kan carinya ikan, kehidupan kan bertani ikan. Nah makanya dulu tuh aliran RSP itu masih dipercayai, tapi sekarang tinggal berapa orang aja yang masih merekuni seperti itu. Paling ning anu ya, ning Soeharto ya. Tapi durutke Mas Alek. Jadi saka Pleret itu. Siji Pleret, terus ngene Kaligarang. Jembatan nih Mas. Itu jamban iki. Jamban tuh tempat yang sering diambang untuk mandi, untuk nyabrang orang, ya jamban. Jamban tuh jadi sering diambang, terus dia mandi situ, mandi sebentar kungkum, setengah jam pindah sampai jam 12 malam. Terakhir tapi dia biasanya Teguh Soeharto. Terus Pak De, nek mancing di situ pakai
nyambati gitu kan Pak De, tadi kan ada kayak Planomun apa nyambati itu dapatnya tuh biasanya sekitar berapa Pak De? Ya kan namanya orang mancing kan satu nasib gitu. Pas nasibnya bagus ya baru aja masukkan nggak ada 1 jam bisa dapat 10, 12 seperti saya kemarin saya mancing cuma 2 jam dapat 17. Ada yang mancing sampai dari jam 5 pagi sampai jam sore. Ya, maksudnya zuhur dia pulang dapatnya cuma 2, 1. Jadi nggak tertentu. Jadi kita ya nggak mesti ya, Pak De. Kalau ikannya di situ sapi ribuan. Kalau ikan mulai nila tuh di situ nggak ada habisnya. 5 jari itu wah banyak orang-orang dari Ungaran, Karangjati, terus daerah Banyumane itu banyak yang ke situ. Dia penasaran kok kali kecil segitu ikannya ribuan sampai sekarang. Itu diambilin setiap hari nggak habis-habis. Dijaring, dijolo, dilanggi, ya nggak habis. Maka kan dikatakan Sungai Kaligarang itu memang mitosnya memang betul-betul misteri, betul kuat. Ya itu tadi lur ngobrol kita sama Pak Demul dan Mas Alek tentang Kaligarang. Pokoknya diingat saja kali itu sangat mistis. Jadi hati-hati yang dari luar daerah situ kalau mau mancing itu harus berhati-hati ya, intinya waspada. Gitu. Terima kasih sudah menyaksikan Dia Tomblok Channel. Salam lestari.